Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan menghimbau kepada masyarakat yang ingin mudik lebaran untuk melaksanakan vaksinasi booster. Hal ini terkait dengan jumlah pemudik lebaran tahun ini yang diprediksi mencapai jutaan warga. Menjelang musim mudik lebaran tahun ini, jutaan warga diprediksi akan melakukan perjalanan ke kampung halaman, baik dilakukan secara individu maupun bersama keluarga. Menyikapi fenomena mudik lebaran di tengah meredanya pandemi COVID-19 dan tidak adanya lagi pembatasan perjalanan, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksin dosis penguat atau booster. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi seperti dikutip media mengatakan, saat ini Satgas Penanganan COVID-19 masih mengkaji aturan yang akan dikeluarkan terkait kegiatan tradisi mudik lebaran masyarakat tahun ini. Nadia mengharapkan kerjasama dan pengertian masyarakat. Bila memiliki gejala batuk pilek, segera melakukan pemeriksaan ke dokter atau rumah sakit. Bahkan segera melakukan isolasi mandiri bila terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini Indonesia masih berupaya melakukan transisi kondisi pandemi menuju endemi COVID-19. Namun jika penyebaran kasus COVID-19 kembali naik, maka jalan menuju endemi akan kembali terhambat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah tetap optimis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif usai melewati pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir. Bahkan Indonesia siap menghadapi fase endemi mengingat keberhasilan penanganan kasus COVID-19 yang turun drastis. Pemerintah tetap optimis mampu menjaga peluang pertumbuhan ekonomi dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah memastikan siap menghadapi kondisi endemi COVID-19 dengan modal pertumbuhan ekonomi yang positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pihaknya menilai situasi ekonomi domestik masih tumbuh positif di tengah ketidakpastian global. Bahkan tahun lalu ekonomi masih bisa tumbuh 5,3%. Dengan modal tersebut dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terus membaik, Erlangga yakin Indonesia siap menghadapi situasi endemi COVID-19 ke depannya. Tahun kemarin sebesar 5,3%. Di tahun 2023, resiko perlambatan global masih ada. Tentu ekonomi yang positif dan resilient pasca pencabutan kebijakan PPKM bulan Desember tahun 2022. Saat ini Indonesia masuk persiapan transisi menuju endemi dan penurunan kasus telah terjadi hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Bahkan hasil sero survei Kementerian Kesehatan cakupan level imunitas penduduk meningkat pada level yang tinggi. Erlangga menambahkan bahwa kasus COVID-19 di tanah air secara umum mengalami penurunan. Pertanggal 17 Maret 2023 tercatat kasus aktif nasional mencapai 3.701 kasus, dengan akumulasi total kasus konfirmasi mencapai angka 6,7 juta kasus. Sementara tingkat kesembuhan berada pada rentang 96 hingga 98%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan konfirmasi positif kasus COVID-19 di Indonesia. Kita akan cermati pergerakannya dalam 7 hari terakhir dari tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret 2023. Ya, pada tanggal 21 Maret 437 kasus yang terjadi untuk konfirmasi positif COVID-19. Kemudian ada sedikit kenaikan menjadi 449 kasus di hari berikutnya. Namun di tanggal 23 turun lagi menjadi 304 kasus. Kemudian 24 Maret sampai dengan 25 Maret ada kenaikan menjadi 436 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dan dalam 2 hari terakhir kita lihat pergerakannya turun kembali, tercatat 329 kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Berikutnya, dari sisi strategi pengendalian COVID-19 pasca pencabutan PPKM. Protokol kesehatan, kemudian surveillance, vaksinasi, terapeutik, dan juga komunikasi publik.
Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan Kementerian Kesehatan yang himbau calon pemudik untuk segera vaksinasi booster COVID-19 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi, Mas Pras. Salam Ya, sehat. salam sehat juga, Ibu Nadia. Terima kasih. Ini kita bahas memang kaitannya lagi hot juga ini, persiapan mudik Lebaran. Kalau tahun lalu juga sudah mulai banyak pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka baik individu maupun bersama keluarga. Dan tahun 2023 ini bagaimana Kementerian Kesehatan melihat fenomena tradisi tahunan ini, Bu Nadia? Silakan. Ya, kalau kita lihat ya di tahun 2022 pun sebenarnya pemerintah sudah mengizinkan ya untuk masyarakat melakukan mudik. Tetapi memang pada waktu itu kita mendorong untuk percepatan vaksinasi untuk dosis kedua sebelum melakukan mudik. Nah, di 2023 kalau kita lihat di akhir tahun 2022 kita lihat bahwa pengendalian pandemi COVID kita ini terus-menerus semakin membaik. Bahkan kemudian pemerintah sudah mencabut aturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, perdagangan, pariwisata, bahkan pendidikan. Ini tentunya sangat berbeda karena di tahun 2022 PPKM itu masih berlaku ya Mas ya. Nah tentunya dengan melihat situasi seperti ini, mudik di tahun 2023 adalah sangat mungkin untuk tetap kita laksanakan. Pertama, karena kondisi pandemi kita terus terkendali. Yang kedua adalah PPKM tentunya kebijakannya sudah dicabut. Hanya saja kita tetap waspada terhadap ancaman varian baru ya. Tetapi tentunya tidak perlu khawatir karena bagaimanapun juga kondisi kita ini situasi COVID-19-nya semakin terkendali. Oke, kalau kita cermati dengan kondisi pandemi, kemudian kasus konfirmasi positif di Indonesia yang sudah di angka ratusan saja begitu ya kasus konfirmasi positif harian. Anda melihat bagaimana? Apakah memang adanya ancaman virus-virus baru ataupun varian-varian baru ini juga menjadi suatu hal yang harus menjadi concern bersama begitu? Ya, jadi tentunya bukan hanya kita ya, tapi secara global pun juga melakukan pengamatan-pengamatan terhadap kita tahu bahwa selalu terjadinya peningkatan kasus itu dikarenakan munculnya varian baru yang lebih ganas dan lebih cepat menular. Tapi kalau kita lihat ya sejak kemudian Omikron yang kemudian menjadi varian paling baru dari COVID-19 dan kemudian kita juga melihat banyak sekali sub-sub varian dari Omikron itu ya, tapi kemudian dengan adanya cakupan vaksinasi yang cukup tinggi, varian dan subvarian Omikron yang banyak itu pun tidak menimbulkan jumlah fatalitas yang tinggi. Ya, artinya kalau kita lihat ya dengan jumlah kasus harian yang walaupun kadang-kadang ada naik sedikit ya Mas Prasya, tapi cenderung jumlahnya itu di bawah dari angka maksimum 1.000, tapi rata-rata itu sudah di bawah angka 500. Kemudian kalau itu kasus konfirmasinya. Kemudian kalau kita lihat juga jumlah kematian ya, kalau jumlah kematian itu sangat rendah ya di bawah angka 10 atau 15 perharinya. Jadi kalau melihat situasi ini sebenarnya kasus-kasus atau pasien-pasien COVID-19 itu sudah hampir mirip dengan kasus-kasus atau pasien-pasien umumnya, yaitu dengan jumlah angka kematiannya yang dalam range yang bukan penyakit yang berpotensi untuk menimbulkan suatu fatalitas yang berat. Dan juga kita lihat kalaupun masyarakat positif itu dengan melakukan isolasi secara mandiri atau melakukan pengobatan-pengobatan ringan itu bisa langsung sembuh. Jadi artinya tidak banyak yang membutuhkan perawatan rumah sakit, berbeda tentunya seperti kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi dengan dua hal ini, jumlah orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit dan jumlah kematian yang timbul itu sudah hampir sama dengan jumlah penyakit-penyakit lain pada umumnya, maka tentunya potensi daripada kasus ini tidak akan meningkat besar. Baik, dan menyikapi musim mudik Lebaran tahun ini, Kementerian Kesehatan menganjurkan masyarakat bagi mereka yang akan melakukan mudik Lebaran untuk melakukan vaksin booster begitu ya. Nah ini apa sih yang mendasari anjuran tersebut nih, Bu Nadia?
Iya, sebenarnya banyak juga yang menanyakan apakah Hmm. vaksinasi booster kedua akan menjadi syarat ya, Mas Pras ya. Tapi sebenarnya kita pada Hmm. saat ini karena kembali ya bahwa PPKM sudah kita cabut, ancaman Ya. tadi juga sudah berdasarkan kajian sudah semakin menurun. Hmm. Tentunya yang paling baik adalah kita tetap melakukan perlindungan untuk diri kita dan juga keluarga kita di kampung. Karena kan kita tahu bahwa mobilisasi yang tinggi ini umumnya terjadi pada masyarakat perkotaan. Kalau di kampung, di Hmm. saudara-saudara kita itu kan mobilisasinya lebih Ya. rendah. Nah, tentunya resiko untuk tertular mereka jauh lebih rendah. Nah, Hmm. tidak ada salahnya ya tentunya kita melakukan upaya preventif untuk diri kita. Makanya tentunya dengan Oke. kebijakan bahwa pemerintah bisa memberikan booster 1 dan 2 segera lengkapi. Nah itu dia, sejauh ini respon dan keinginan masyarakat untuk melakukan booster ini menurut pengamatan ya dari Kementerian Kesehatan sendiri apakah sudah mulai pada tingkat kesadaran yang tinggi atau perlu digenjot lagi? Ya Bu Nadia, kalau kita lihat bagaimana dengan tingkat kesadaran nih kalau kita bicara mereka dalam menerapkan penggunaan masker ini kan sudah menjadi bagian dari lifestyle, kebiasaan mereka begitu. Dan kalau untuk vaksinasinya sendiri bagaimana Bu sejauh ini? Kalau kita lihat ya Mas Pras memang animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi ini baik vaksin booster kedua itu kita katakan cukup rendah ya karena sampai saat ini Hmm. vaksinasi booster kedua itu baru 1,5 juta orang yang mendapatkan vaksinasi. Oke, Artinya dari 69 juta orang yang mendapatkan vaksinasi booster pertama itu baru 1,5 jutanya mendapatkan booster kedua ya. Nah, kalau kita lihat lagi, booster pertama itu kan dari jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi secara lengkap ya, suntikan dosis 1 dan hmm, dosis kedua. Itu yang vaksinasi lengkap 174, tapi yang sudah melaksanakan booster itu baru 69 juta. Jadi memang kalau kita oke. lihat yang tadinya angka penyuntikan kita itu bisa mencapai 2 juta per hari, itu kalau saat ini itu udah 50.000, 40.000 per hari. Jadi memang animo masyarakat ini mungkin karena tadi ya bahwa merasa kalau batuk pilek positif COVID istirahat 2-3 hari sembuh kayak gitu. Jadi memang Oke. kan kita tahu bahwa ini adalah seperti penyakit flu dan kita tahu bahwa seperti flu Spanyol, flu lainnya yang pernah pandemi itu dia Hmm. akan berubah menjadi common flu dan ini kita lihat tren yang mirip-mirip lah untuk COVID-19. Baik, terkait dengan anjuran tadi untuk pemudik yang harus melakukan vaksinasi booster, tapi bagaimana dengan tingkat kekebalan di masyarakat sendiri saat ini? Bukankah sudah di atas 90%, Bu Nadia? Ya, betul sekali. Kalau kita mengukur ya dari hasil survei kita, Hmm. bulan Desember kemarin itu tingkat daripada proteksi atau kekebalan masyarakat kita itu sudah 98%. Nah, tapi kita tahu ya Mas Prasya bahwa dari target kita vaksinasi itu kan 230 juta ya, tapi Oke. masyarakat yang baru mendapatkan vaksinasi secara lengkap itu baru 174 juta. Sementara yang Hmm. sudah dapat vaksin pertama itu 203. Artinya apa? Mungkin mereka sudah pernah tertular sakit ya membentuk kekebalan, Oke. tapi belum optimal karena memang kita tahu bahwa vaksinasi itu memberikan hasil proteksi yang paling sempurna Hmm. dibandingkan kalau kita terinfeksi. Nah, apa nih resikonya kalau kita tidak lengkap vaksinnya atau kita tidak Ya. segera mendapatkan booster? Itu artinya kita tidak mendapatkan perlindungan. Contoh yang paling gampang ya Mas Pras ya, kita tahu kemarin ada beberapa kejadian seperti KLB campak, KLB polio pada anak-anak. Ini dikarenakan anak tersebut ternyata belum pernah mendapatkan vaksinasi polio atau campak. Sementara mungkin lingkungan sekitarnya sudah ada, tetapi karena memang penyakitnya masih ada. Jadi harus diingat loh Oke. bahwa walaupun pandemi terkendali, penyakitnya masih ada nih Mas Fred. Betul. Tetap ada kemungkinan Hmm. resiko kita tertular. Dan kita bisa dapat yang kemungkinan paling parah karena kita belum terproteksi dengan vaksinasi. Oke. Nah, misalnya anjuran ini diikuti oleh masyarakat yang ingin mudik lebaran, kemudian mereka harus kemana? Karena posko-posko untuk vaksinasi tidak sebanyak pada saat kita pandemi sedang tinggi-tingginya, bahkan dalam setahun terakhir lah begitu. Sekarang sudah mulai jarang lagi nih. Apakah harus ke puskesmas saja, ke rumah sakit saja atau bagaimana Bu Nadia?
Ya, saat ini memang tentunya, karena situasi pandemi, sudah terkendali ya, Ya. kita kemudian, kembali kepada sistem pelayanan kesehatan yang ada. Jadi, silahkan masyarakat mendatangi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi. Ada juga ya beberapa pemerintah daerah melakukan gelar, di sentra-sentra vaksinasi atau bekerja sama misalnya dengan KAI ataupun juga bekerja sama dengan, eee pelabuhan ya, yang kemudian bisa mendapatkan, vaksinasi ini. Jadi masih bisa itu ke kantor kesehatan pelabuhan di bandara maupun di pelabuhan, ataupun juga ke puskesmas-puskesmas untuk bisa mendapatkan atau melengkapi vaksinasi COVID-19 Bapak Ibu. Oke, kemudian menyikapi hal ini juga apakah Kementerian Kesehatan nantinya juga tengah menggodok aturan terkait dengan mudik lebaran tahun ini atau hanya sebatas himbauan ataupun anjuran tadi untuk vaksinasi booster? Ya, jadi ini akan hanya sifatnya himbauan ya Mas Pras, karena kita tahu bahwa, kalau kita lihat bahwa, pandemi ini semakin terkendali dan sekarang ini adalah tentunya partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat yang, lebih banyak kita harapkan untuk memproteksi dirinya. Kalau kemarin di saat pandemi itu adalah, artinya pemerintah lebih, melakukan, dorongan-dorongan yang lebih kuat, lebih berada di depan karena memang ancaman kematian dan, ancaman untuk sakit berat itu sangat tinggi, yang kemudian kita tahu ini berdampak sangat luas. Nah, nanti karena semakin penyakit ini terkendali tentunya, nah yang akan lebih beresiko itu sudah tidak pada masyarakat luas, tapi pada individu masing-masing. Oleh karena itu masyarakat yang kita bangun kesadarannya untuk memproteksi dirinya. Itu dia, memang yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran masyarakat untuk tetap juga menerapkan protokol kesehatan, kemudian melakukan vaksinasi. Nah, kalau dengan kondisi yang ada saat ini, pemerintah kan sudah menyatakan juga bahwa Indonesia ini sudah masuk dalam era transisi ya dari pandemi menuju endemi dan bagaimana situasi ini? Apakah kondisi ini yang membuat masyarakat ya bisa dikatakan terlena begitu dalam artian oke kita sudah aman begitu meskipun harus tetap menerapkan sebenarnya protokol kesehatan kemudian vaksinasi juga harus dilakukan Bu Nadia. Ya, kalau tadi kita lihat situasi kan memang secara epidemiologi, kita ini sudah, dikatakan dapat mengendalikan COVID-19. Artinya Iya. dengan berbagai aktivitas sudah hampir, kantor-kantor itu 100% dan kemudian juga kalau kita lihat pariwisata, konser musik sudah kita laksanakan, Iya. dan berbagai, event-event besar itu sudah kita laksanakan juga dan kita lihat tidak ada peningkatan kasus yang, cukup fatal ataupun kematian yang cukup tinggi. Jadi Iya. itu epidemiologi kita sudah aman. Nah, mungkin kondisi yang aman ini kemudian masyarakat merasa, "Oh, udah nggak ada COVID lagi." Kalau kita Iya. lihat yang pakai masker pun juga, "Wah, saya udah nggak lihat COVID lagi," seperti itu ya. Tapi, kemudian memang, pemerintah pun juga sudah mengatakan pada penggunaan masker itu pada tempat-tempat yang banyak kerumunan atau yang banyak resiko, itu dianjurkan menggunakan masker. Nah, orang yang sakit, batuk pilek itu harus pakai masker. Kenapa? Karena itu memang adalah perilaku yang dari dulu kita, minta untuk tidak menularkan kepada orang lain. Nah, kesadaran dan juga situasi yang membaik ini suatu kombinasi yang tentunya ada sisi baik dan sisi positifnya ya Mas Pras Baik. ya. Tapi edukasi tetap kita ingatkan, Ya. dan kita bekerja sama media untuk terus bahwa pandemi belum selesai, potensi masih ada, mari kita, lebih memberikan perlindungan pada diri kita. Itu dia yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menjaga diri sendiri dan orang lain dalam artian bahkan keluarga terdekat kita begitu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksinasi apalagi booster nih yang belum melaksanakan booster ayo segera sebelum kita melakukan mudik lebaran ini. Bu Nadia, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan juga kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Nadia. Terima kasih Ya. Mas Pras, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.